Halo semuanya, kalau kamu adalah pekerja kantoran yang sibuknya minta ampun, berangkat pagi, pulang petang, dan suka bingung gimana caranya muterin sisa gaji biar bisa nambah, well, kamu ada di tempat yang tepat. Hari ini kita bakal bongkar cetak biru investasi paling tangguh untuk tahun 2026. Ini ibaratnya strategi bertahan hidup finansial yang dirancang khusus buat kamu yang nggak punya waktu buat melototin grafik saham seharian, tapi tetap pengen uangmu kerja dengan cerdas. Oke, yuk langsung kita bahas sama-sama. Coba dijujur, seberapa sering sih kamu buka aplikasi investasi pas jam makan siang kantor, terus asal beli saham cuma gara-gara lagi rame banget di sosmed? Kalau kamu masih investasi dengan cara ikut-ikutan tren kayak gitu, hati-hati ya, dunia ini berubahnya cepet banget. Kita lagi ngadepin kebangkitan AI, suku bunga yang naik turun, masalah geopolitik global, dan harga emas yang lagi terbang. Strategi jadul yang cuma ngejar hype tuh udah nggak relevan lagi, dan yang paling penting udah nggak aman buat uang hasil keringat kamu. Intinya, tahun 2026 itu bukan soal siapa yang paling cepat dapat cuan hari ini. Investor pemula kan biasanya gampang banget tergoda sama saham-saham gorengan yang naik turunnya bikin jantungan ya kan? Tapi investor sukses dan orang-orang kaya di luar sana justru fokus ke satu hal yang kedengarannya super ngebosenin tapi ampuh banget, alokasi aset. Mereka nggak main tebak-tebakan, mereka lebih milih nyebar risiko. Nah, buat nyampe ketahanan finansial itu, ini dia cetak biru yang bakal kita lewatin hari ini. Pertama, realitas baru investasi 2026. Terus, AI sebagai mesin utama pertumbuhan. Ketiga, rahasia campuran aset beragam. Keempat, emas sebagai pelindung. Dan yang terakhir, cara hindari FOMO dengan mulai konsisten. Langsung aja kita masuk ke poin pertama. Realitas baru investasi 2026. Di era baru ini, catat ya, tahun 2026 itu bukan arena buat judi pakai uang gaji kamu. Stop nyari skema cepat kaya. Karena buku panduan investasi dari tahun-tahun lalu itu udah basi banget. Tahun ini benar-benar eksklusif tentang gimana kita ngebangun fondasi portofolio yang kokoh. Sebagai orang kantoran, yang kamu cari kan ketenangan pikiran kan? Kamu pengen bisa kerja fokus di kantor, tugas kelar, dan malam tetap bisa tidur nyenyak karena tahu uangmu udah dirancang buat tahan banting ngelewatin guncangan pasar. Lanjut ke bagian kedua, AI sebagai mesin utama pertumbuhan. Kecerdasan buatan, atau AI, ini udah bukan sekedar tren numpang lewat doang loh. AI itu sekarang lagi berubah jadi infrastruktur dasar buat dunia digital kita yang baru. Bayangin aja, AI sekarang tuh persis kayak internet di akhir tahun 90-an. Potensi cuan paling gede ke depannya justru ada di perusahaan-perusahaan teknologi fundamental yang ibaratnya ngebangun jalan tol buat AI ini. Kita ngomongin pabrik pembuat chip, layanan cloud, pusat data, sampai perusahaan otomatisasi. Nah, para investor kelas kakap alias smart money lagi rame-rame mindahin modal mereka ke sektor ini. Tapi tenang aja, sebagai pekerja yang sibuk, kamu nggak perlu repot-repot sok jadi analis dan milih saham satu-satu. Kamu bisa beli ETF atau reksadana. Ibaratnya nih, kamu cukup beli satu keranjang parcel yang di dalamnya udah otomatis diisiin saham-saham perusahaan teknologi dan AI terbaik. Praktis banget kan? Ini cara paling efisien buat ikutan revolusi teknologi tanpa harus pusing. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, rahasia campuran aset beragam. Naruh semua uang kamu di satu sektor teknologi aja tuh tetap langkah yang nekat. Rahasianya itu ada di ngebangun tim aset yang seimbang. Sama deh, kayak di kantor kamu kan ada divisi marketing yang agresif nyari duit, tapi tetap ada divisi finance yang kalem jagain kas. Uang kamu juga butuh pembagian tugas kayak gitu. Strateginya gampang banget. Pertama, aset pertumbuhan kayak saham dan ETF buat ngelipat gandain duit kamu. Kedua, aset keamanan kayak emas dan cash murni buat dana darurat. Dan ketiga, aset stabil kayak reksadana pasar uang atau obligasi yang ngasih untung pasti walau nggak seagresif saham. Terus, porsinya gimana dong? Gini, bayangin pas hari gajian tiba. Daripada langsung dihabisin semua, coba dialokasiin 40% ke instrumen stabil buat jagain nilai uang kamu, 40% ke instrumen pertumbuhan buat masa depan, dan 20% sisanya ke instrumen keamanan sebagai sabuk pengaman. Investor raksasa di luar sana tuh nggak pernah buang waktu nyari satu aset yang paling sempurna. Mereka justru ngeracik kombinasi aset yang pas, biar kalau pasar lagi anjlok, risikonya bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, ini nyambung ke poin kita yang keempat, emas sebagai pelindung. Kenapa sih aset pertahanan ini super krusial? Karena di tengah ekonomi global yang lagi serba nggak pasti, emas balik lagi dilirik serius sama banyak investor. Tapi ingat ya, investasi emas itu bukan jalan pintas buat kaya mendadak. Kita beli emas bukan buat dapat cuan ratusan persen bulan depan. Kita pakai emas murni buat ngelindungin uang hasil keringat kita dari inflasi atau pas saham lagi hancur-hancurnya. Pendek kata, emas itu asuransinya portofolio kamu.
Kabar baiknya nih buat kita di Indonesia, dapetin aset pertahanan ini nggak pernah semudah sekarang. Kita lagi lihat tren yang luar biasa masif di platform emas digital. Kamu udah nggak perlu lagi beli emas batangan fisik terus repot mikirin nyimpan di brankas. Cuma modal smartphone di tangan, sambil nunggu KRL atau pas lagi ngopi santai di kantor, kamu udah bisa nyisihin 100-200 ribu buat beli emas digital yang pastinya tercatat resmi. Gampang banget kan? Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, hindari FOMO, mulai dengan konsisten. Punya strategi sekeren apapun bakal percuma kalau mental kita yang salah. Kesalahan paling fatal investor pemula itu biasanya FOMO, alias Fear of Missing Out. Ikut-ikutan beli pas lagi viral, panik terus dijual semua pas pasarnya lagi merah. Obat paling mujarab buat penyakit ini namanya dollar cost averaging atau DCA. Jangan jiper duluan dengar istilah ini ya. DCA itu simpelnya cuma nabungin sisa gaji kamu secara rutin tiap bulan, nggak peduli di TV beritanya ekonomi lagi bagus atau lagi hancur lebur. Malah kamu bisa setel fitur auto debit dari rekening gaji biar semuanya jalan otomatis. Perilaku yang kelihatannya ngebosenin inilah yang justru nyetak pemenang sejati di jangka panjang. Yuk mulai bangun kebiasaan ini, nabung rutin, terapin DCA dengan konsisten tiap tanggal gajian, dan ini yang paling penting nih, stop ngecek aplikasi investasi kamu tiap jam. Biar bos di kantor aja yang bikin kamu stres, portofolio investasi jangan ikutan bikin pusing dong. Kedisiplinan yang konsisten itu udah pasti bakal selalu ngalahin keputusan emosional yang impulsif kapanpun itu. Filosofi utamanya tuh kayak gini. Kita nggak ngebangun portofolio investasi buat pamer ke teman-teman sekantor atau biar kelihatan kayak pakar keuangan jenius. Sama sekali nggak. Kita investasi supaya kita bisa bertahan di pasar cukup lama, ngehindarin kerugian fatal, sampai akhirnya tiba waktu di mana bunga berbunga ambil alih. Di titik itu, uang kamu bakal kerja keras ngehasilin duit, bahkan pas kamu lagi enak-enak tidur. Ekonomi itu gerak dan berubah tanpa henti. Aturannya aja ditulis ulang setiap hari. Kamu cuma punya dua pilihan sekarang. Mulai lakuin cetak biru alokasi aset ini dan amanin masa depanmu, atau cuek aja dan akhirnya cuma jadi exit liquidity, alias orang yang selalu telat masuk tren, beli di harga paling pucuk, dan akhirnya jadi tumbal kerugian investor pinter. Ayo lindungi gajimu, cerdaslah dalam berinvestasi, dan jadiin tahun 2026 ini titik balik finansial kamu. Terus belajar ya, dan sampai jumpa di penjelasan